Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam KTKC Digital Singkat hari ini. Hari ini kita membahas pantang dan puasa dalam gereja Katolik. Yuk kita simak bersama-sama. Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah identik dengan pantang dan puasa. Lalu, apa sih pantang dan puasa itu? Mari kita simak bersama-sama. Saudari dan saudaraku, umat Allah yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah atau gereja juga menyebutnya sebagai masa aksi puasa dan pembangunan, APP. Secara rohani, kita dibangun, disiapkan supaya layak dan pantas merayakan puncak dari misteri iman kita, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus pada hari Paskah. Lalu, apa itu masa Prapaskah? Apa itu aksi pantang dan puasa, serta pembangunan hidup rohani? Yang paling mendasar, pertama-tama tentang pantang. Kapan orang Katolik harus berpantang? Sebenarnya dalam sepanjang tahun, setiap hari Jumat adalah masa pantang. Tetapi khusus dalam masa Prapaskah, maka kita mengambilnya masa pantang ini adalah setiap hari Jumat setelah Rabu Abu sampai dengan hari raya Paskah kita dikenai wajib pantang. Lalu siapa yang wajib berpantang? Yang wajib berpantang yaitu setiap orang Katolik yang sudah berusia 14 tahun ke atas. Apakah pantang itu? Pantang tidak hanya terbatas pada makanan. Memang yang paling jelas adalah makanan. Kita dilarang makan dan minum yang kita sukai. Tapi bagi orang dewasa juga melakukan hal-hal yang membuat hati senang, yang membuat kepuasan, itu juga bisa menjadi bahan pantang kita. Bagi anak-anak yang di bawah umur 14 tahun, boleh mulai belajar pantang nonton TV, pantang main HP, pantang internetan, pantang jajan, dan lain sebagainya. Bagi orang dewasa, mungkin bisa pantang garam, pantang daging, pantang minum minuman yang manis, pantang merokok, dan lain sebagainya. Itu dilakukan sepanjang hari Jumat dalam masa Prapaskah. Lalu, apa itu berpuasa? Puasa wajib dijalankan oleh setiap orang Katolik yang sudah berusia 18 tahun hingga memasuki usia 60 tahun. Atau kalau 60 masih kuat berpuasa, boleh berpuasa. Lalu, kapan harus melakukan puasa? Puasa di dalam gereja Katolik wajib dijalankan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Jadi 2 hari ini orang Katolik wajib berpuasa. Tetapi tentu kita diajak untuk tidak berlaku minimalis. Maka bagi setiap orang yang mau berpuasa setiap hari Jumat atau setiap hari Jumat di dalam masa Prapaskah sangat-sangat diperbolehkan. Karena sikap semacam ini bisa membantu hati, batin, dan hidup rohani kita bertumbuh semakin baik untuk menyiapkan Paskah. Lalu, bagaimana kita menjalankan puasa? Puasa kita berbeda dengan puasa saudara-saudari kita yang beragama Muslim dan Yahudi. Puasa kita tidak mengenal buka dan sahur, juga tidak mengenal puasa itu batal, lalu harus mengganti di kemudian hari. Jadi, puasa kita jalankan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, atau setiap hari Jumat di dalam masa itu selama 24 jam. Tapi kita masih boleh makan 1 kali kenyang, bukan makan kenyang sekali.
Kalau makan kenyang sekali, wah, itu berarti boleh makan terus sampai kenyang. Tapi makan yang kenyang itu hanya satu kali. Tetapi bukan berarti juga di luar makan yang kenyang satu kali itu boleh makan tidak kenyang. Tidak. Jadi selama 24 jam kita makan dengan cukup satu kali saja. Asal perut sudah merasa kenyang, berhenti. Jadi kita menggunakan juga prinsip ugahari. Lalu tidak ada yang namanya batal puasa. Lalu kita menggantikannya di kemudian hari karena kita tidak menjalankan puasa itu dengan baik. Maka untuk mengimbangi puasa, di mana kadang kita juga karena kelalaian, karena kelemahan bisa luput, kita imbangi itu dengan doa dan derma. Ini adalah bentuk kesalehan hidup yang lain yang bisa mendukung dan membantu masa puasa kita. Jadi, para saudara yang terkasih, mari kita berpantang dan berpuasa, membangun hidup rohani yang baik untuk menyiapkan hidup kita menyongsong kebangkitan Tuhan. Kita rayakan Paskah dengan hati yang gembira, berkat Tuhan menyertai kita.